Pagi adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Ini adalah arti dari besaran. Jadi semua benda yang dapat diukur dan ukurannya itu dapat dinyatakan dengan nilai, maka disebut sebagai besaran. Contoh, meja. Meja dapat diukur dengan menggunakan meteran. Nah, meteran kemudian kita menggunakannya berapa panjang dari meja tersebut. Maka panjang itu disebut sebagai besaran. Itu adalah contoh. Kemudian berikutnya adalah satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Nah, satuan ini ada dua, yaitu satuan baku yang pertama. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan oleh semua para ahli yang ada di dunia ini, sehingga dapat digunakan oleh semua orang yang ada di dunia. Misalnya satuan meter. Meter di Madiun, di New York, di Jakarta, semuanya sama menggunakan satuan meter. Beda lagi kalau satuan yang tidak digunakan oleh semua orang di dunia, itu disebut sebagai satuan tidak baku. Contoh, jengkal. Meja itu panjangnya 5 jengkal. Jengkal Bu Tias dengan jengkal adik-adik tentu saja tidak sama. Kalau diukur misalnya satu meja panjangnya 5 jengkal Bu Tias, tetapi bisa jadi jengkal kalian lebih dari 5 atau bahkan kurang dari 5 jengkal. Nah, itu adalah contoh dari satuan tidak baku. Berikutnya adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis. Misal, kita akan mengukur panjang suatu meja. Nah, tentu saja prosesnya adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain. Misalnya berapa panjang dari meja tersebut, bandingannya adalah besaran meter dengan panjang dari meja tersebut. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang disebut sebagai pengukuran. Berikutnya kita lihat jenis-jenis dari besaran. Besaran ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita pelajari dulu tentang besaran pokok. Besaran pokok ada 7. Yang pertama adalah panjang. Panjang satuannya adalah meter. Ini menurut satuan baku, satuan internasional, atau kita singkat sebagai SI. Panjang satuannya meter. Kemudian berikutnya adalah massa. Massa satuannya kilogram. Berikutnya adalah waktu. Waktu satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian yang keempat adalah suhu. Nah, suhu satuannya adalah Kelvin. Kemudian yang kelima adalah kuat arus. Kuat arus satuannya ampere. Berikutnya adalah candela. Candela adalah intensitas cahaya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, ini adalah 7 besaran pokok yang harus kalian ketahui dan harus dihafal. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter. Berikutnya adalah massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Kemudian suhu, satuannya Kelvin. Kemudian kuat arus, satuannya ampere. Intensitas cahaya, satuannya candela. Dan jumlah zat adalah satuannya mol. Nah, kita lanjut dengan besaran turunan.
Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya luas. Saya terangkan ya. Besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh adalah luas. Luas sebuah persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Panjang satuannya apa? Dedek meter. Kemudian lebar itu pun merupakan panjang. Lebar satuannya meter. Kemudian luas adalah panjang kali lebar, sehingga meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Nah, karena ini diturunkan dari satuan panjang, sehingga luas merupakan contoh dari besaran turun. Nah, contoh-contoh yang lain misalnya kecepatan. Kecepatan adalah panjang dibagi dengan waktu. Panjang satuannya meter, waktu panjangnya detik, sehingga kecepatan satuannya meter per detik. Nah, itu diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Nah, sekarang setelah kita pelajari besaran turunan dan besaran pokok, maka kita akan pelajari bagaimana besaran-besaran ini diukur menggunakan alat-alat. Nah, kita lanjutkan dengan alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok. Yang pertama adalah besaran panjang. Besaran panjang diukur dengan menggunakan penggaris. Yang pertama adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran panjang adalah penggaris. Penggaris sudah tahu ya adik-adik semua, adalah yang biasa kalian gunakan untuk mengukur panjang meja maupun panjang yang lain, atau kalian biasa sebut sebagai mistar. Berikutnya adalah meteran gulung. Meteran gulung biasa digunakan oleh penjahit yang bentuknya gulungan itu, atau digunakan oleh para tukang. Berikutnya adalah jangka sorong. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Bu Tias tampilkan karena kalian jarang menggunakan jangka sorong. Jangka sorong kelebihannya dapat digunakan untuk mengukur panjang yang berdiameter 0,1 mm. 0,1 mm. Tingkat ketelitiannya 0,1 mm. Berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur panjang yang tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Jadi kalau kalian mengukur diameter suatu benda atau panjang suatu benda yang sangat kecil ukurannya, dapat kalian menggunakan mikrometer skrup. Nah, cara menggunakan jangka sorong di sini kalian lihat ada ini skrup yang kalian bisa putar, di mana skrup ini berfungsi untuk memajukan dan memundurkan dari alat jangka sorong ini. Nah, kemudian benda itu kalian masuk di bagian atas ini. Nah, ini misalnya kalian gunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau diameter. Kemudian ini kalian majukan sehingga benda tersebut akan terpepet atau dipepet sampai kencang. Ini diputar skrupnya. Kemudian kalian lihat angka yang di atas. Angka yang di atas misalnya di sini menunjukkan angka 2. Ya. Berikutnya di sini yang bawah atau angka skrup yang di bawah di sini ada 2, yang atas 0, yang bawah 0. Yang atas menunjukkan angka 2, kemudian yang angka yang di atas dari angka yang besar adalah 1, sehingga 2,1. Nah, berikutnya angka yang di bawah ini ya
disesuaikan, diurutkan dengan angka 0 yang di atas, sehingga 0 yang di atas dengan 0 yang di bawah sejajar. Berapa angkanya yang di atas? 1, 2, 3, 4, 5, sehingga panjangnya 2,15 mm sentimeter ya. Nah, ini adalah cara menggunakan panjang dari jangka sorong. Berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Nah, ini kalau ini bedanya, kalau ini dimajukan, dimundurkan, kalau ini diputar. Putaran yang ada di sini diputar sampai ini menunjukkan angka yang pas, sehingga angkanya, garisnya yang ini adalah sejajar. Nah, kalau sudah menunjukkan angka yang sejajar, angka yang di atas ini, misalnya angka 15. Kemudian ini angka sejajar angka berapa? 12. Sehingga di sini 15,2 misalnya. Nah, kemudian angka 15 di sini adalah angka 0,15. Sehingga sejumlah 15,35. Gitu ya. Ini cara mengukur dari mikrometer skrup. Berikutnya adalah mengukur besaran suhu. Besaran suhu digunakan alat yang disebut sebagai termometer. Ada yang termometer badan untuk mengukur suhu badan, kemudian termometer ruang untuk mengukur suhu ruangan, kemudian ini adalah termometer laboratorium. Jika kalian praktek di lab, maka yang digunakan adalah termometer laboratorium. Isi dari termometer adalah air raksa ya. Berikutnya adalah untuk mengukur besaran massa. Besaran massa menggunakan neraca. Kalau ini disebut sebagai neraca digital. Ya, jika alatnya atau benda yang akan diukur ditaruh di atas neracanya, maka otomatis akan menunjukkan angka di papan yang sudah tertera. Berikutnya adalah neraca sama lengan. Ya, ini adalah neraca sama lengan. Biasa digunakan untuk mengukur emas, berat emas, ya, atau benda yang sangat kecil. Kalau ini sudah sama, ini ditaruh timbangannya di atas ini. Nah, nanti akan menunjukkan berapa jumlah atau massa dari berat atau benda yang diukur. Berikutnya adalah neraca Ohaus. Nah, ini adalah bentuk dari neraca Ohaus. Benda yang akan diukur ditaruh di sini, kemudian angka-angka di sini nanti akan menunjukkan berapa massa dari benda yang akan diukur. Berikutnya adalah untuk mengukur satuan waktu. Ini adalah contoh dari stopwatch. Nah, stopwatch kalau di budget sudah bisa menggunakan ya, nanti akan secara otomatis menggunakan menunjukkan angkanya. Berikutnya adalah jam dinding, jam tangan. Itu adalah salah satu dari alat yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran dari besaran pokok maupun besaran turunan. Kalau besaran turunan, misalnya kecepatan, maka bisa digunakan menggunakan alat speedometer. Nah, materi dari besaran dan satuan sudah Bu Tias terangkan semuanya, dari mulai apa itu besaran, jenis-jenis dari besaran, kemudian hingga alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan salam sukses selalu.